Desa Karangjati selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi. Di pinggiran desa berdiri sebuah rumah besar peninggalan kolonial, kusam dan terabaikan. Warga menyebutnya Rumah Van Duyn. Konon, pemiliknya dulu seorang pelukis Belanda yang terkenal dengan gaya lukisan realis yang begitu hidup. Tapi, sejak kematiannya yang misterius, rumah itu tidak pernah lagi dihuni. Orang-orang desa menghindari rumah itu. Mereka percaya ada sesuatu yang jahat bersemayam di dalamnya. Tapi bagi Raka, seorang pemuda yang gemar berburu barang antik, justru itulah yang membuatnya penasaran. Ia yakin jika beruntung, ia bisa menemukan benda berharga di sana. Masuk ke rumah itu pada suatu sore. Langkahnya menimbulkan gema di lantai kayu yang lapuk. Bau apek bercampur debu memenuhi udara. Saat ia menyalakan senter, matanya terpaku pada satu sudut ruang tamu. Sebuah lukisan besar masih tergantung kokoh di dinding. Menampilkan seorang wanita bergaun putih duduk di kursi kayu dengan tatapan kosong dan senyum samar. Anehnya, mata wanita itu terlihat begitu hidup, seakan mengikuti kemanapun Raka melangkah. Meski bulu kuduknya berdiri, Raka yakin lukisan itu bisa dijual dengan harga mahal. Ia membawanya pulang. Malam pertama setelah lukisan itu digantung di kamarnya, Raka terbangun oleh suara tik, tik, tik. Ia mengira atap bocor. Namun ketika menyalakan lampu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Lantai penuh bercak merah, dan dari mata wanita di lukisan itu menetes cairan kental berwarna darah. Raka panik, tapi anehnya ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dalam cahaya redup, ia mendengar suara lirih perempuan memanggil namanya. Sesaat sebelum ia pingsan, ia melihat bayangan gaun putih berdiri di sudut kamar. Keesokan harinya, Raka mencari tahu asal-usul lukisan itu. Dari seorang sesepuh desa, ia mendengar cerita mengerikan. Pelukis Van Duyn pernah kehilangan istrinya dalam tragedi misterius. Didorong rasa putus asa, ia mencampur cat dengan darah istrinya sendiri, berharap bisa menghidupkan sosok sang istri dalam lukisan. Sejak saat itu, siapapun yang memiliki lukisan tersebut selalu berakhir hilang tanpa jejak. Arwah sang wanita, katanya,
terperangkap di dalam kanvas, haus akan jiwa baru. Raka berniat membakar lukisan itu. Namun malam terakhir sebelum ia melakukannya, ia terbangun oleh suara tangisan keras. Lukisan itu sudah berubah. Perempuan bergaun putih kini menoleh langsung menatapnya. Bibirnya bergerak mengucapkan kata yang membuat Raka membeku. "Kau milikku sekarang." Seketika, udara di kamar membeku. Bayangan putih merayap keluar dari kanvas. Tangan dinginnya menyentuh bahu Raka. Ia mencoba berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Gelap menelan seluruh ruangan. Keesokan paginya, rumah Raka ditemukan terkunci rapat. Tetangganya curiga karena Raka tak terlihat. Saat pintu didobrak, mereka menemukan kamarnya kosong. Tak ada jejak Raka, hanya sebuah lukisan besar di dinding. Lukisan itu berbeda. Di samping wanita bergaun putih, tampak seorang pria dengan wajah pucat, mata kosong, dan darah menetes dari bibirnya. Wajah itu tak lain adalah Raka. Dan sejak saat itu, siapapun yang berani menatap lukisan itu terlalu lama, bersumpah melihat sosok lain yang berusaha keluar dari dalam kanvas.